Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Ayah Solih, penutur kisah. Hari ini Ayah Solih akan lanjutkan kisah yang kemarin belum tuntas. Ya, siap dengerin kisahnya? Alhamdulillah, siap insya Allah. Baik. Ya, yang semangat. Baik. Nah, teman-teman, Ayah Solih lanjutkan. Nah, saat kerajaan Hurmuzan di kota Tustar telah ditaklukkan oleh pasukan Umar ibnul Khattab, oleh pasukan muslimin, ya, ketika saat itu sudah ditemukan di dalam istana jasad seseorang yang sudah meninggal, yang usianya 300 tahun, ya. Ternyata jasad yang udah meninggal itu usia sudah 300 tahun, ternyata tidak lapuk, ya. Tidak hancur, tidak dimakan oleh ulat, tidak bau, ya. Dan itulah jasadnya para nabi. Nah, saat itu teman-teman, yang menemukan jasad tersebut, yang menemukan mayat itu adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari saat itu menemukan di sebuah tempat, membuka. Hah, subhanallah, apa itu? Hah, jenazah. Teman-teman. Kemudian karena Abu Musa al-Ash'ari bingung, mau diapain ini jenazah? Dia tanya ke orang-orang sekitar, ke penduduk-penduduk sekitar. Dan ternyata jawabannya sama. Ini jawaban semua orang saat itu adalah itu jenazah yang memberikan rezeki. Ketika musim paceklik, kami mengeluarkan jenazah itu ke lapangan dan kemudian turunlah hujan deras dari langit. Nah, Abu Musa al-Ash'ari kemudian menulis surat kepada sang khalifah. Aku harus menulis surat kepada khalifah agar khalifah tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Dia tulis. Dia tulis, dia ceritakan, ya, kerajaan Hurmuzan telah ditaklukkan. Kemudian di dalamnya ada jasad jasad seseorang yang sudah lama, ya, tetap utuh 300 tahun. Dia tuliskan. Apa yang harus kami lakukan, wahai Amirul Mukminin? Diserahkan kepada salah satu pengawal. Kemudian secepat kilat mereka menuju untuk menemui Umar bin Khattab. Cepat sekali ya. Kalau hari ini mungkin pakai mobil, pakai pesawat ya. Kalau zaman dulu pakai kuda. Naik kuda. Nah, teman-teman, ketika Umar bin Khattab menerima surat dari Abu Musa al-Ash'ari, dibaca. Wah, ternyata isi suratnya ditemukan jenazah yang usianya sudah ratusan tahun tetapi masih utuh. Umar bin Khattab, karena beliau adalah sahabat Rasulullah, dekat sekali dengan Rasulullah. Beliau juga kemanapun Rasulullah pergi, beliau selalu mengikuti. Makanya Umar bin Khattab dapat ilmu banyak dari Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab menuliskan tentang surat untuk Abu Musa al-Ash'ari. Beliau tuliskan, sungguh itu adalah jasad Nabi di mana bumi tidak akan membinasakannya. Bahkan api tidak bisa membakarnya. Sesungguhnya dialah salah satu utusan Allah di antara nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian beliau Umar bin Khattab menuliskan lagi, hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkan di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Nah, dituliskan lagi. Kemudian kau gali lubang, ya,
gali lubang kayak kuburan ya. Tetapi Umar bin Khattab ini menyuruh Abu Musa al-Asy'ari ini bukan hanya menggali lubang cuma satu. Kalau hari ini orang meninggal kan menggali lubang cuma satu ya teman-teman ya. Satu lubang gitu ya. Tetapi Umar bin Khattab ini menyuruh galilah 13 lubang ketika di siang hari. Kemudian ketika malam hari kuburkanlah agar tidak ada orang yang tahu. Ayah Solih, kenapa bisa 13? Nah, 13 itu tujuannya agar orang-orang itu bingung. Ya, bingung ini makamnya Nabi Daniel yang mana nih? Bisa jadi teman-teman jenazah, apalagi jenazahnya Nabi Daniel ya, yang sudah mungkin dipercaya oleh masyarakat ini jenazah yang memberikan rezeki, memberikan harta yang banyak gitu ya, mungkin ya, memberikan hujan yang lebat. Bisa jadi mereka mencuri jenazah tersebut. Makanya Umar bin Khattab menyuruh Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa mengajak salah satu temannya Abul Aliyah, mereka berdua gali lubang. 13 lubang. Kemudian ketika malam hari, mereka itu mengambil jenazahnya, dikuburkan di salah satu lubang. Kemudian mereka ratakan semua lubang itu dengan tanah. Akhirnya apa teman-teman yang terjadi? Masyarakat pun bingung. Ini yang mana ini? Jenazahnya Nabi Daniel. Mereka bingung dan tentunya mereka tidak bisa mencuri jenazah Nabi Daniel. Nah, itu Masya Allah teman-teman ya. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak menginginkan orang-orang penduduk kota Tustar di kerajaan Hurmuzan itu di sekelilingnya, mereka percaya dengan jasad seseorang yang sudah meninggal. Masa iya orang yang sudah meninggal itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Masa kita harus percaya, kita harus menyembah jenazah ini? Enggak lah. Ya. Nah, inilah sahabat Khalifah Umar bin Khattab menyelamatkan seluruh penduduk ya dari sifat syirik, dari perbuatan syirik. Karena teman-teman, kalau kita percaya ini jenazah bisa mendatangkan rezeki, itu salah satu perbuatan syirik. Itu dosa besar teman-teman. Dosa terbesar yang pertama adalah syirik. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Bahaya kan? Bahaya banget. Makanya inilah kesolehan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, menyelamatkan banyak orang agar mereka tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kapan-kapan lagi kita lanjutkan kisahnya ya. Ada beberapa kisah ini Nabi Daniel belum selesai kisahnya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Ternyata teman-teman tahu tidak, ketika Nabi Daniel itu meninggal, di tangannya atau di sebelah pokoknya di tangannya lah, di dirinya itu ada salah satu surat. Nah, surat apakah itu? Ya, surat isinya tentang apa itu? Wallahu alam, insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.